Itu kamarnya ya? Selamat pagi, rise and shine. Ini hari ketiga di rumah sakit. Tadi malam demam, lemes banget sekarang, mual. Hai guys, welcome back to my vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalau banyak yang tanya, Kamila nih apa kabar? I'm doing great right now. Akhirnya aku sudah sehat ya, setelah melewati badai yang lumayan gede dalam hidup aku. Dan juga hari-hari yang cukup berat selama sebulan lebih. Dan hari ini aku bisa menyapa kalian melalui YouTube channel aku. Aku bisa bilang bahwa aku sudah sehat, puji Tuhan. Anyway, hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Dan pertama-tama aku pengen mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian kalian yang udah tanya kabar aku. Aku minta maaf kalau aku belum bisa menjawab satu persatu ya, karena banyak sekali. But anyway, thank you very much for your care. Dan di vlog kali ini sesuai dengan janji aku akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan kalian, termasuk pertanyaan yang banyak banget ditanyakan, yaitu Kamila ini sakit apa selama sebulan ini? Apakah sakit lambung akut ya, atau seperti yang diberitakan di banyak media akhir-akhir ini? Yang pertama, aku pengen menyatakan bahwa kalau aku sakit kemarin ini, ada berita yang menyatakan bahwa kayaknya terkesan tutup-tutupin. No, it's not like that at all. Kenapa? Karena menurut aku kadang-kadang pada saat kita sakit, kita bukan berusaha untuk menutup-nutupi atau tidak berusaha untuk share, terutama sama teman-teman media atau sama teman-teman yang mungkin tidak terlalu dekat sama kita. Karena kalau teman-teman terdekat dan keluarga pasti semuanya tahu gitu. Apalagi orang-orang yang bekerja dengan aku pasti tahu. Nah, kenapa? Karena bukan bermaksud untuk to cover up all this disease that happened to me, tapi karena pada saat kejadian itu terjadi, kita butuh waktu, we need time to understand, apa yang harus dilakuin gitu. Kemudian apa yang dirasakan sepanjang sebulan ini. Jadi di awal bulan Oktober, aku itu terakhir syuting adalah syuting untuk Call Me Mel. It was live ya. Aku mulai ngerasa aku menggigil, kedinginan ya. And then memang saat itu kondisi fisik aku, I was quite tired with all the jobs. And then aku itu saat itu memang sedang melakukan strict diet. Dan aku sempat mencoba untuk menjadi vegetarian, which is didn't work for my body, dan sempat menjadi flexitarian. Jadi hanya makan ikan, tidak makan daging merah, daging putih, ayam tidak makan, gitu, hanya sayur-sayuran. Symptoms yang aku rasakan adalah aku menggigil, that's the first. And then second one, nggak panas pada saat itu, aku cuma ngerasa aku sumeng, karena menggigil pasti sumeng, biasanya kayak nggak enak badan, anget gitu badannya. And then I thought at that time I was too tired gitu, exhausted from the jobs. And then yang aku rasakan lagi yang paling menonjol adalah semua all my joints, my bones, tulang dan juga semua persendianku tuh rasanya bener-bener ngilu, like seriously like ngilu parah. Jadi aku tuh ngerasanya menggigil, ngilu tulang-tulang dan juga persendianku. And then besokannya I decided to cancel all my job. Saat itu aku mulai ngerasa badan aku, yang aku rasakan mual. Nggak bisa muntah tapi mual, like constantly mual terus menerus dari pagi sampai malam gitu, nauseous terus-terusan. Yang aku tahu saat itu kalau COVID itu biasanya kalau mulai ada symptoms batuk gitu. So aku yakin banget at that time bahwa aku tuh mual gitu. Aku tuh hanya bermasalah dengan lambung aku, seperti penyakit aku selama ini yang sering terjadi. Nah, ini pengen aku share sama kalian. Aku selalu rajin rapid. Buat aku sekarang aku bisa bilang ya, dari based on my experience, rapid tidak bisa akurat untuk tahu apa keadaan kalian. Jadi kalau kalian merasa badannya agak nggak enak, so you sort of feel like something wrong with your body, even though itu tidak batuk atau tidak sesak, better menjaga-jaga kalian untuk PCR swab aja. Sampai akhirnya pada hari Sabtu aku memutuskan untuk melakukan PCR swab pagi-pagi. Nah, siang-siangnya aku penasaran nih, aku melakukan lagi yang namanya rapid test gitu loh, karena diminta untuk satu acara. Jadi aku rapid test, dan saat itu my brother-in-law yang selalu bantuin aku untuk rapid test, dia itu bilang, darah lu nggak keluar gitu.
Gue udah pencet-pencet, itu darah gue gak keluar sama sekali. We can't do this, we need more blood, dia bilang gitu. Oke, gue mulai bingung, mulai parno kenapa darah gue gak keluar. Karena biasanya kalau pada saat melakukan rapid, darah gue biasa-biasa aja, I was totally fine gitu. Nah, tanggal 3 Oktober malam, itu aku rasa menjadi one of the hardest day in my life so far. Aku terima malam-malam, I remember it was 10 p.m. And then I received through my email, and I think until now, I could say that was one of the worst email I've ever had. At least the one that make me shock. Di email itu dinyatakan bahwa aku positif COVID-19. Aku positif COVID-19. Perasaanku saat itu rasanya nih ya, gila. Dunia tuh kayak tiba-tiba gitu, gue kena COVID gitu. Never cross my mind gitu, kalau aku akan terpapar sama virus ini gitu. And I heard a lot about this news seperti teman-teman juga. And honestly at that time it freaked me out, karena I have 2 kids yang juga saat itu ketemu sama aku saat aku sakit. My mom yang udah tua, darah tinggi, and my dad juga udah pakai ring. And then aku mulai tracing nih orang-orang yang kemarin ketemu sama aku. Long story short, orang-orang semua yang ketemu sama aku, yang mungkin terpapar ketemu sama aku, puji Tuhan, God is good, mereka semua negatif. My mom, my dad, the whole my family, even Tyson yang tidur sama aku sempat beberapa malam nggak pakai masker, and he took me to the hospital. Pada saat udah tahu aku COVID pun, karena for my comfort in my heart, dia menemani aku, he took the risk, dia juga negatif, puji Tuhan, praise the Lord. My kids, Chloe and Courage, oh my God, deg-degan banget, takut banget mereka sampai kena, tapi puji Tuhan semua dilindungin, termasuk bibi-bibi di sini, semua yang kerja, yang my driver juga yang mengantar aku, semuanya dalam hasil yang negatif. Hanya 1 yang positif, tapi dia juga OTG, dan setelah seminggu dicek lagi dia sudah negatif gitu. So it was relief, aku lega banget. Awalnya jujur aku tidak mau untuk share bahwa aku kena COVID-19. Ya nggak mau ribet aja lah, nanti aku bilang aja bahwa sebulan ini aku apalah, sakit apa segala macam. Tapi tanggal 4 Oktober itu aku akhirnya berangkat. Aku bingung banget, pagi-pagi aku telepon semua orang-orang yang mungkin bisa kasih informasi, and so many informations people help me. Tapi aku juga jadi kebingungan gitu, karena hampir semua hospitals that I called itu hampir semuanya kamarnya penuh. Dan saat itu aku cuma bilang sama Tuhan, ada yang bilang di karantina di rumah aja. Tapi I felt that at that time udah gak beres, badan gue tuh udah gak enak banget. I felt like I got no energy. Lidah udah gak bisa ngerasa sama sekali, like totally numb. Hidungku udah gak bisa nyium sama sekali. And then setiap duduk mau berdiri itu udah kelingan. What else? Badan juga udah mulai anget. And then panas. I keep feeling like so hot, like there was heat, especially on my back gitu. Akhirnya aku cuma doa sama Tuhan, Lord, I'm so confused, karena rumah sakit terdekat yang paling aku sering ke sana, aku udah telepon, aku bilang aku pasien COVID, dan pada saat telepon aku juga kayak, iya saya mau minta kamar, saya pasien COVID. Like, oh my God, nggak pernah kepikiran dalam hidup gue akan ngomong, telepon ke operator rumah sakit dan bilang bahwa I'm having COVID-19. So it is what it is, that's life. And then aku berangkat ke sana, dituntun sama Tuhan, aku percaya sampai di sana. Yang aku pikir aku cuma pengen foto toraks dan juga CT scan. So kalaupun aku mau di rumah dirawat, aku tahu gitu what's going on in my body gitu. Jadi nggak tebak-tebakan ntar dokter yang akan aku mungkin hire untuk bantu aku di rumah. Sampai di sana semua aku melakukan tes dan segala macam, dan aku melihat ekspresi ada one of the nurses and then dokter juga kayaknya kurang oke gitu, you know, like their facial expression like sempet diam gitu. Terus aku bilang, is everything okay dok gitu. Terus dia cuma bilang, Bu jangan pulang ya, you need to be hospitalized, harus dirawat di rumah sakit, ini kurang oke nih. Ternyata I just found out that I got anemia, jadi HB ku sangat rendah. Aku masuk HB ku 8, padahal yang normal adalah 13. Can you guys believe it? And then aku defisit zat besi, and then problem di
kok gitu waktu di EKG di bagian jantungku kok kayak ada, jadi si virus ini basically tuh kayak ngacakin semuanya gitu, karena paru-paruku nggak bisa berfungsi dengan baik, ada beberapa stains gitu karena si COVID, jadi kena ke semuanya. Tapi bukan berarti I have heart problem gitu, cuma ya itu efek dari segala macamnya. 2 minggu di rumah sakit, aku merasa banyak sekali message yang Tuhan kasih di dalam hatiku. Aku dengar salah satu khotbah dari Pastor Jeffrey Rahmat. Dia bilang saat sesuatu yang even gak enak banget Tuhan izinkan dalam hidup kita, seperti penyakit, we have to start to listen. What's the message from this disease that God allow happening in our life? Jadi apa sih sebetulnya pesan dari penyakit ini? Dan saat itu dari tadinya aku sempat stres ya awal-awal, and then shock, kaget dan segala macem, aku mulai bisa menerima bahwa ternyata diizinkan Tuhan, dan there must be for a good reason. Aku mulai berpikir kayaknya aku akan share deh gitu. Dan pesan yang aku dapatkan adalah satu, aku pengen kasih tahu kepada semua orang-orang yang saat ini tidak kena COVID atau belum kena COVID, knock on the wood, bahwa this virus does exist. Virus ini ada. Lu mau percaya ini konspirasi, lu mau nggak percaya ini konspirasi, it's up to you. Tapi gue cuma mau kasih tahu, gue yang sudah mengalami, and COVID sucks. Sakit banget, it ruins like most of the system in your body. Takes a lot of money, karena saat itu gue pergi ke rumah sakit swasta, tapi money is not important. Money comes and goes, yang penting kesehatan. Dan yang paling utama segalanya adalah COVID itu menyerang bukan cuma badan lo, your fisik, tapi juga your mental. Karena saat lo sakit, lo tahu lo COVID-19, and then you're being isolated, lo gak bisa ketemu orang-orang yang lo kasih, especially your kids and your spouse. So, melalui vlog kali ini, pesan yang pengen gue sampaikan adalah jangan ngerasa bahwa lo imun terhadap virus ini. And once you get it, touch the wood, you don't want to be a carrier for the family. Untuk keluarga lo, untuk anak-anak lo, untuk mama papa yang tua yang mungkin mereka lebih punya resiko besar. And then second message, pesan yang kedua yang gue dapetin adalah gue ngerasa Tuhan tuh pengen melalui sakit gue kemarin itu pengen I just want to tell you to all the COVID-19 patient, semua orang yang saat ini sedang berjuang dengan supaya bisa sembuh dari COVID-19, atau mungkin baru dapat kabar bahwa lo harus masuk rumah sakit atau self quarantine karena COVID-19, it's okay. It's okay. COVID-19 itu bisa disembuhkan, tapi jangan disepelekan. Oke? Dan kalau gue aja bisa sembuh, kalian juga pasti bisa sembuh. Yang paling utama adalah ini bener-bener seperti training gitu loh. Ini melatih otot rohani kita, ini melatih otot iman kita gitu. Saat kita nggak tahu hari demi hari apa yang akan terjadi sama badan kita, dan kita dengar begitu banyak berita gitu. Gimana caranya kita melatih untuk menutup semuanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mengenai berita COVID-19, dan kita fokus hanya sama satu, yaitu janjinya Tuhan. Dan aku percaya bahwa saat kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan itu melihat kok setiap tetes air mata kita. Tuhan melihat setiap doa kita. Tuhan melihat setiap kesakitan kita. Tuhan melihat setiap jerit air mata kita. Itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Dan satu hal yang aku percaya bahwa God is faithful all the time in any kind of seasons. Bahkan di masa terberat sekalipun, saat kita ngerasa seperti kita berjalan di dalam lorong, kayaknya susah sekali untuk melihat pengharapan. Percaya deh, even in a very quiet time, believe me, that God is actually right beside you. Dan janji Tuhan itu gak pernah meleset waktunya, selalu tepat, karena dia gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. So my message, put your faith in God, especially in this hard season. Latih otot iman kita. Satu lagi, kalau banyak yang bilang Kamela ini sering olahraga and then makan sehat tapi kok masih bisa kena COVID. Yes, everybody can get this virus. Ini namanya pandemi. You have to be aware with this virus, but don't get paranoid, because the more you paranoid, the more it's gonna make your immune system drop. Nah, di vlog kali ini aku akan share dari hari pertama aku masuk rumah sakit sampai hari dimana aku akhirnya meninggalkan rumah sakit. Ini dia perjuanganku melawan virus COVID-19. Kalau aku bisa sembuh, kalian juga bisa sembuh. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Taruh pengharapan kalian di bawah kaki Tuhan. God bless you. Tanggal 4 Oktober 2020 ternyata menjadi salah satu hari yang
paling berat dalam hidup aku. Karena aku menemukan bahwa hasil PCR swab aku menyatakan bahwa aku positif COVID-19. Rasanya dunia kayak runtuh, gak tahu harus ngapain, kaget, stres, dan takut. Hari itu aku memutuskan untuk pergi ke salah satu rumah sakit, dan walaupun sebelumnya aku udah sempat telepon bahwa rumah sakit ini menyatakan bahwa semua kamar sudah full, aku cuma berharap hasil CT scan-ku bagus, foto toraksku bagus, jadi aku bisa dirawat di rumah. Tapi ternyata begitu sampai di sana, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, dan dokter langsung bilang bahwa aku harus dirawat. Mukjizat pertama yang aku terima saat itu adalah ternyata walaupun menurut rumah sakit saat itu kamar sudah full, kuasa Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang cancel dan aku bisa masuk ke satu kamar yang kecil di pojokan, tapi aku percaya bahwa kamar itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong aku di tengah-tengah kondisiku yang benar-benar saat itu lemah banget. Ini adalah proses pada saat aku sebenarnya super deg-degan tapi berusaha untuk ceria. Ini pada saat aku melakukan CT scan dan juga foto toraks. Hai guys, ini adalah kamar aku ya. Akhirnya aku masuk ke dalam kamar, dapat kamar, puji Tuhan. Baik sekali Tuhan. Kenapa? Lihat dong tuh, asik ya. Sampai ordengnya mana tahan, kagak ada ininya lagi, TV-nya. Anyway, tapi aku bersyukur karena banyak orang mencari kamar nggak dapet, aku dikasih kamar. Aku cuma bilang ini sama Tuhan, berangkat pagi. Tuhan bingung mau kemana, rumah sakitnya nggak tahu yang mana, baju nggak tahu mau bawa yang mana. Gila, nggak pernah hidup sendiri loh. Selalu ada asisten, selalu ada mama, selalu ada orang gitu yang selalu nemenin aku. Tapi hari ini benar-benar diajarin sama Tuhan untuk bergantung sama Tuhan aja. Karena dalam hidup ini sesungguhnya anak-anak, orang tua, adik, semua, suami itu gak ada yang nemenin. Sesungguhnya kita tuh datang berangkat sendiri, pulang juga nanti sendirian. Jadi emang udah diaturin, walaupun kadang-kadang banyak takutnya, banyak deg-degannya. Berusaha untuk ketawa, happy, percaya bahwa ini masa dimana aku punya waktu untuk berduaan sama Tuhan. Ya, here I am. I'm gonna share my story. Kita aja dulu, oke? Rise and shine. Hari ini hari kedua, tanggal 5 Oktober. Oke, aku udah bawa bed cover sendiri karena kadang-kadang kondisi bisa kedinginan. Ini semua barang-barangku di sini. Ini aku beli permen karena lidah tuh bener-bener nggak ngerasa sama sekali. Karena HB ku rendah, jadi aku pipisnya di kamar tuh pakai begini ya. Aku dari pagi tadi denger lagu-lagu Tuhan, udah doa, telepon mama, terus aku bawa Alkitab. Selama ini kan gak pernah punya waktu ya buat baca Alkitab, selalu rushing, buru-buru. Sekarang mau rushing kemana? Mau buru-buru kemana? I have the whole time in here just by myself, so it's a perfect time untuk baca firman nanti. Aku habis puji-pujian sama Tuhan. Kondisi badanku hari ini oke, tapi ya itu dia, kalau ternyata kalau COVID seperti itu, jadi bisa sebentar aku energik, sebentar lagi rasanya kayak mual, lemes gitu. Baru hari kedua, katanya rata-rata 14 hari.
Tapi aku beriman sama Tuhan, minta dikasih 1 minggu pulang dalam nama Tuhan Yesus. So ya, ini update kondisi aku. Gak banyak yang bisa dilakuin, tapi aku berusaha untuk punya perspektif, karena Tyson tuh selalu ngajarin aku mengenai perspektif, bahwa hidup ini apapun itu sebetulnya sungguhnya semuanya masalah perspektif. Yes, aku di kamar, aku diisolasi, tapi perspektifku harus berubah. Aku gak terisolasi, aku lagi take a break, lagi liburan, dan aku punya banyak waktu untuk bisa relax, santai, spend time sama Tuhan yang paling utama. Bisa puji-pujian, udah lama sekali aku puji-pujian sama Tuhan. Nggak bener-bener, kalau kemarin-kemarin tuh kayak kurang ngerasa the presence of God gitu. Bener ya, kalau kita lagi ada di tengah badai, itu biasanya emang puji-pujian apapun yang kita nyanyiin itu jadi lebih kayak berasa banget gitu. Jadi seperti teman-teman lihat, aku bisa puji-pujian sambil nangis sama Tuhan lagi. Just kemarin-kemarin saat hidup lagi enak-enaknya, lagi kuat, lagi sehat, tuh puji-pujian tuh jarang bisa sampai meneteskan air mata lagi, karena hidup lagi muda. So bersyukur sama Tuhan, di tempat yang gak ada orang seperti ini. For the first time I have to be on my own, alone as a human, tapi aku tidak pernah sendiri karena aku tahu ada Tuhan Yesus yang menjaga dan menyertai aku. Bersyukur sekali aku bisa feel the presence of God, touched by the Holy Spirit lagi, disentuh sama sayangnya Tuhan lagi. Tuh guys, ini suster yang lagi bantuin aku. Hai sus, terbuat vlog aku. Tapi kesian ya suster, mukanya nggak kelihatan. Matanya ya. Matanya. Tuh baik-baik sekali di sini guys. Mereka semua bantuin aku. Mereka semuanya ngasih kekuatan nih gini. Karena nggak ada teman, semua suster gue ajak ngobrol. Selamat pagi, rise and shine. Ini hari ketiga di rumah sakit. Tadi malam demam, lemes banget, sekarang mual. Lidah tuh rasanya nggak enak semuanya. Gak bisa ngerasain makan apapun juga. Tadi makan baru sedikit, diganjel diisi air. Nah ini salah satu efek COVID adalah dimer ya sus ya? Dedimer. Dedimer itu adalah pembekuan darah tinggi. Makanya dikasih pengencer biar darahnya tuh jadi encer, karena kalau beku nanti dia nyumbat ke jantung, ke pembuluh darah yang lain, makanya dikasih. Itulah jahatnya virusnya guys, sampai darah pun diutak-atik sama dia. Tadi aku disuntik di bagian perut. Ini Yesus ya? Ya. 316. Welcome. Tarik nafas panjang. Ini kita mau buka karena udah melinder dah. Pelan-pelan Yesus. Saya kukuh no. Tuh. Hai guys. Hai guys, dia tuh 1 2 3 jawab 1 2 3 jawab. Dirawat sama komedo guys. Sama komedo. Pagi guys, hari ini hari ke-6 aku di rumah sakit. Obatnya sebanyak ini. Nih, ini obat nggak tahu, Lactulak. Ini buat sebelum makan Impepsa. Tuh, yang kuning ini obat virusnya tuh. Tuh obat vitamin D dan segala macam. Ini obat batuknya, ini zincnya. Tuh sehari 2 kali segini banyaknya nih makan obat. Semangat, udah 6 hari nggak mandi, cuma dilap-lap doang tuh. Semangat. Nama Yesus, Senin depan ini udah pulang, swab hasilnya negatif. Amin. Selamat pagi, ini adalah hari ke-7
Ini hari Sabtu. Tadi pagi aku udah di swab dan lagi nunggu hasilnya nanti sore. Pokoknya percaya pasti Tuhan turut campur. Rindu sekali, kangen sekali sama anak-anak. Pengen ketemu sama Chloe, sama Courage. Kemarin kakak Chloe bikin surat buat aku. Katanya rindu banget. Courage juga setiap video call tanya, Mami udah sehat belum? Kami kapan pulang? Gitu. Mami udah sehat belum? Chloe kangen banget sama Mami. I miss you. Come home soon. I miss you, Mami. Cepet pulang ya. We miss you, Mami. Rise and shine, selamat pagi. Ini adalah hari ke 789. Kemarin tadi malam udah dibuka infus aku, tapi pagi hari ini karena harus ini buat nambah darah karena ada anemianya. Ini bukan transfusi darah, tapi ini tuh adalah obat untuk menambah darah. Jadi dipasang lagi. Ini infusnya. Masa lalu engkau tetap memiliku. Hai, selamat pagi. Hello. Hai guys. Hari ini hari ke 10 aku ada di rumah sakit ya. Sedang berjuang melawan virus COVID-19. Hi for everybody. I'm okay. But I'm still gonna wait for a couple of days untuk another swab ketiga. Semoga hari Sabtu ini hasilnya baik dan aku bisa pulang ketemu sama anak-anak, cause I miss them very much. So aku ajakin kalian untuk lihat ini kamar aku yang kedua karena aku pindah. Tadinya kamarku very small, nggak ada kamar mandinya, artinya kamar mandi itu satu di luar share sama-sama. Sebelum aku dapat kamar ini karena pasien COVID banyak sekali dan full, nggak ada TV-nya, so pretty much very lonely, very quiet, dan kamarnya sangat kecil di pojokan sebelah sana. Oke, buat kamar yang ini, puji Tuhan aku dapat nih kamar VIP akhirnya setelah couple of days. Masa-masa berat di kamar kecil itu, tapi aku bersyukur karena kamar kecil itu adalah kamar yang Tuhan titipkan buat aku untuk aku bisa terselamatkan dari COVID-19. So I'll show you guys room tour dari tempat dimana aku spend almost 2 weeks sendiri, hanya ditemani sama pastinya our great God, Tuhan yang luar biasa baik selalu menemani aku. Oke, kita cek dari luar sampai ke dalam seperti apa. Oke, let's go. Hi guys, hari ini I'm feeling a lot better, puji Tuhan. Dan kalau kemarin aku udah ajakin kalian untuk room tour kamar aku sepanjang aku berjuang melawan COVID. Infus aku sudah dibuka, tuh. Jadi ini hanya kalau misalnya mau masukin obat. Thank God, it means improvement, even though it's just baby step, langkah-langkah kecil, tapi grateful to God, bersyukur sama Tuhan bahwa ada kemajuan. Dan spiritnya harus tetap dijaga karena ini yang paling penting. COVID itu yang paling utama obatnya adalah hati yang bersuka cita. Nggak boleh stres, nggak boleh ngedrop. Dan hari ini aku ngompres sendiri, such achievement. Aku ngompres sendiri, suster-susternya lagi di luar. Aku bilang it's okay, you guys take a break. Aku ngompres sendiri karena ini vein aku bengkak tuh sampai kemarin lebih parah lagi karena ditusukin terus pakai jarum dan karena banyak obat COVID dan obat penambah darahnya yang bener-bener kental, jadi venanya tuh kayaknya capek gitu dilewatin sama banyak obat. Ku rasakan saat ini
harapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Pelan-pelan. Mana dulu? Tidur dulu ya. Ada tidur. Banyak nawar ya, Sus, maaf ya. Hai, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, jam 10 pagi, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Anyway, hari ini I'm thankful to God. Aku bersyukur city value ku sudah 32. Jadi city value ini adalah tingkat mungkin penjelasannya tuh bahasa gampangnya adalah tingkat si infeksi dan juga virus yang ada di badan aku gitu. Kalau sudah normal itu katanya di atas 35, if I'm not mistaken 36 atau 40 gitu. Nah, waktu aku masuk itu city value ku 12, which is sangat-sangat contagious, sangat-sangat bisa menularkan orang di sekitar aku. Dokter Adityo, dokter aku bilang, dokter COVID aku, dia bilang, you just go back home, chill and relax, and it's gonna help your body immune system. Daripada lo stuck di kamar di rumah sakit terus gitu. Nah, ini barang-barang udah disiapkan. Aku juga udah ngomong sama orang di rumah tidak boleh deket-deket, dan I'm gonna do self quarantine for a week. Baru ntar sampai di swab lagi, kalau negatif 2 kali baru I'm gonna be free gitu. Alright, this is all my stuff. Banyak sekali dan siap-siap untuk finally go back home, even though still gonna do self quarantine. Belum sembuh total, aku mau perkatakan dengan mulutku bahwa my healing is on its way, dan aku percaya aku sudah sehat. Aku percaya bahwa hati yang bersuka cita adalah obat yang terbaik. Joyful heart is the best medicine. Dan aku percaya saat aku bersuka cita, obat yang terbaik lebih daripada obat COVID apapun juga itu sudah masuk ke dalam tubuhku. Dan aku percaya COVID, any kind of disease, patah di bawah kaki Tuhan kita yang dahsyat. Alright, semangat, karena COVID itu yang paling penting adalah imun tubuh. Always happy, kita update lagi. Bye Suster Wiji, makasih udah merawat aku. Bye-bye kamar aku, bye-bye kamar, banyak kenangan, aku nggak mau balik lagi. Bye. Aku foto nih. Boleh. Foto saya. Aduh. Foto sama Melani. Mana ayo? Oh sini Mas Suster. Foto dulu Mas Suster Wiji guys. Halo. Terima kasih Suster Wiji udah ngerawat aku, semoga selalu sehat ya. Selalu. Bye bye, God bless you. Bye. Aduh, ayo di mana dong kita foto? Tuh, ini adalah pintu kebangsaan nih. Bye. Kita foto deh rame-ramean dulu. Pulang. Suster, terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye. Selamat mana aku? Iya, sehat-sehat semua. Jangan sampai ada yang kena COVID. Menyebalkan. Oke, pakai APD. Dah, tuh. Pakai semua. Tuh, selesai. Guys, bareng guys. Sebelah sana aja deh aku ya. Guys, awas tunggu ntar aja dari itu dulu. Oke, sip, berangkat. Mobilku. Aduh, rumahku tersayang. Akhirnya engkau, Habibi, puji Tuhan, rumahku tersayang. Kira kita berjumpa kembali. Bibi, ntar kalau ada gimana saya telepon aja ya. Disinfektan dulu ya, Bi. Dah doain saya ya.
Aku ke atas kalau ada apa-apa pakai sarung tangan minta di OC. Kalau ada apa-apa nanti saya WA aja. Dah. Iya, makasih Bibi. Nggak apa-apa dong.